Salam, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami terpelihara hingga pada saat ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenung firman dan kebenaran-Mu sebagai pedoman kehidupan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang menuntun dan menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk menyelami setiap apa yang menjadi kehendak dan ketetapan-Mu bagi kehidupan kami melalui firman dan kebenaran Tuhan. Kasihani kami Bapa dan ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami sehingga dalam semuanya kami diperkenankan untuk belajar daripada firman-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihannya bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Baik, yang menjadi tema untuk perenungan kita yaitu Yunus yang tidak setia. Tema untuk kita renungkan bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yunus adalah nabi bagi umat Israel pada masa itu. Sebagai nabi tentu
menjadi tanggung jawab bagi Yunus untuk memerintahkan firman Tuhan kepada umat Israel pada masa itu. Tetapi di lain sisi juga Tuhan mengutus Yunus kepada orang-orang Niniwe yang bukan bagian daripada bangsa Israel atau bangsa lain. Nah, pada pemahaman bangsa Israel pada masa itu, bahwa yang menjadi Allah adalah Allahnya orang Israel, dan hanya orang Israel yang bisa berinteraksi dengan Allah. Tetapi tidak bagi Allah, ya. Nyatanya Allah masih mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan kepada orang Niniwe oleh karena kejahatan-kejahatan orang Niniwe pada masa itu. Ini membuat Yunus menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, karena ia merasa tidak pantas orang Niniwe untuk mendapat kasih karunia daripada Allah, terlebih berita tentang pertobatan ataupun berita daripada Tuhan. Karena Yunus merasa bahwa hanya orang Israel yang pantas, dan membuat Yunus menolak. Dan ada juga latar belakang yang menyatakan bahwa Niniwe pernah menyerang Israel. Itu yang membuat, itu alasan-alasan kenapa Yunus tidak mau pergi Niniwe. Dan di dalamnya itu Yunus memberontak dan akhirnya ia lari daripada Tuhan. Dan di sini kesetiaan adalah suatu hal yang dituntut oleh Tuhan dari setiap kita, terlebih apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin bagi Yunus sebagai seorang nabi adalah kesetiaannya bagaimana ia setia untuk memberitakan kasih Allah, bahwa kasih Allah itu tidak hanya terbatas bagi orang Israel, tetapi bagi orang-orang lainnya atau bagi orang Niniwe misalnya pada masa itu, ya. Kita pun demikian, bahwa kasih Allah tidak terbatas sampai kita. Kita harus ketika kita mendapati kasih Allah, kita juga harus bisa membagikannya, mengekspresikannya bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, apa dampak daripada ketidaksetiaan kita pada Allah atau orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih seperti Yunus dan bangsa Israel? Bahwa ketidaksetiaan kita membawa dampak untuk orang lain, baik itu dampak ketidaksetiaan pastinya dampaknya akan buruk. Dan dampak buruk, salah satu dampak buruk yang dialami oleh Yunus oleh karena ketidaksetiaannya adalah bagaimana badai menghantam kapal dan orang-orang yang ada di atas. Semuanya itu salah satu dampak bahwa ketidaksetiaan kita itu menjadi alasan untuk orang lain juga ikut menderita atas semua ulah kita. Sebagai konsekuensi bahwa ketika kita tidak setia, ketidaksetiaan kita diperhadapkan pada berbagai kesulitan, persoalan-persoalan kehidupan yang akan kita alami, seperti sebagaimana Yunus di dalam perjalanannya untuk melarikan diri daripada Tuhan karena tidak setia kepada panggilan Tuhan dan harus menghadapi badai di laut bersama orang-orang yang ada di atas kapal. Itu adalah satu konsekuensi daripada ketidaksetiaan Yunus. Nah, bagaimana dengan kasih Allah ketika kita tidak setia? Bahwa kasih Allah itu tetap ada untuk kita sekalipun kita tidak setia. Nyata pemeliharaan Allah atas kita orang-orang pilihannya. Sekalipun kita tidak setia, ia tetap setia memelihara kita, ya. Sebagaimana Yunus, sekalipun dia sudah menolak panggilan Tuhan, dia harus lari daripada panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi di dalam menerima konsekuensi atas ketidaksetiaannya juga, pemeliharaan Allah ada. Nyata ia harus tinggal di dalam perut ikan, dan di dalam perut ikan lah ia terus dibawa dan dibuang ke Niniwe, dan akhirnya rencana Tuhan tergenapi dan tercapai di sana.
Bahwa dari sini kita dapat membuat satu kesimpulan bahwa segala ketetapan Tuhan atas hidup kita akan terjadi meski harus melalui berbagai-bagai proses, berbagai-bagai rintangan ataupun apapun juga yang mencoba menghalangi, baik dari dalam diri kita sendiri ataupun dari luar. Itu tidak membatasi apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan, baik atas hidup kita, baik atas dunia. Shalom.